Halo semuanya, balik lagi ke Ra Auto bersama saya Kenneth. Dan hari ini kita kedatangan sebuah mobil yang baru ya dari Hyundai. Kalau kalian belum tebak, kalian tahu kan ini mobil apa? Hyundai Stargazer. So, apa aja sih fitur-fiturnya? Let's check it out. Mobil ini masuk dalam kelas MPV, yaitu Multi-Purpose Vehicle. Mobil ini datang dalam 4 varian. Dengan varian paling rendah harganya kurang lebih 243,3 juta dan yang paling tinggi 307 juta. Varian hari ini yang kita akan review adalah varian paling tinggi, yaitu varian Prime. Mobil ini juga datang dengan opsi 6 warna. Merah, putih, silver, hitam, grey, sama brown. Nah, tapi ini spesialnya Hyundai ya. Kalau misalnya kalian nggak suka, wah gue bosen nih mobil dengan satu warna semuanya gitu. Gue pengen bervariasi warnanya. Nah, atapnya itu bisa diganti warnanya, tapi nggak untuk semua warna ya, hanya merah, silver, sama putih. Atapnya bisa diganti jadi warna hitam. Jadi bisa bayangin ya, atapnya hitam, bodinya merah, atau nggak bodinya putih, atau nggak bodinya silver gitu ya. Dan kalau memilih untuk mengambil two tone, yaitu warna atas sama warna bodinya, atapnya sama bodinya beda, akan kena cas lebih sekitar 1,5 juta ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen test drive atau nggak beli, silahkan saja kontak di Hyundai Andalan. Oke, sekarang kita ngomongin fitur-fitur eksteriornya. Nah, first impressionnya kita bisa lihat ini mobilnya memang desainnya beda banget ya. Kalau saya lihat ini vibe-nya kayak Daft Punk gitu, kayak futuristik. Kayak kalau kalian pernah nonton film Tron Legacy, ini bakal salah satu mobilnya yang masuk ke dalam film itu. Kenapa? Karena ada garis kayak gini, yaitu lampu LED-nya. By the way teman-teman, fun fact ya, lampu LED ini hanya bisa dapat kalau kalian beli yang style, varian style, atau enggak varian di atasnya, yaitu varian Prime. Oke, yang mencolok banget buat aku selain lampu LED satu segaris ini yang nyambung dari ujung ke ujung adalah ininya nih, dynamic shield-nya nih. Ya, kalau kalian lihat mirip apa nih? Ayo, pasti mirip expander ya nggak sih? Ya, menurut aku memang ini kayak colongan banget gitu ya. Dan lampunya ini tuh memang udah kayak mereka adopsi dari kakaknya, yaitu si Staria. Jadi waktu saya lihat mobil ini ya, apalagi ada grillnya Marksnya kayak begini ya. Ya, ini bener-bener kayak campuran papa mamahnya itu kayak Staria sama expander. Tada, jadilah ya begini, Stargazer begitu. Nah, sekarang kita mau bahas soal mesinnya. Mesinnya ini banyak sekali yang mereka pinjam fitur-fiturnya dari adiknya, yaitu Hyundai Creta. Kita bisa lihat di sini mesinnya mereka pakai Stream G 1500 cc ya. Horsepower-nya 115 dan torque-nya 143 Nm. Dan kalau kalian lihat ya, saya suka sekali ini cara mereka natanya ya, rapih menurut aku. Dan I love the details, dimana kayak di sini dicat, sana dicat gitu, kayak bener-bener rapih gitu. Tapi pilar A-nya agak maju ya. Jadi kalau kalian perhatiin di sini, mesinnya tuh sebenarnya agak masih masuk ke dalam sana lagi gitu. Dan di sini juga bisa lihat ya, ada peredam di sini supaya mesinnya nggak begitu berisik. Nah, kita lihat ya, desainnya dari sampingnya tuh memang beda banget ya. Hyundai mengatakan mereka membuat sebuah desain namanya sleek one box atau nggak one curve design. Mau tau nggak bedanya di mana? Beda di sini nih, di pilar A-nya. Pilar A-nya itu beda sama mobil lain, karena biasa mobil lain kalau pilar A-nya itu mereka tuh pilarnya tuh berhenti di pas di belakang mobilnya, pas di belakang bannya. Tapi yang ini pilarnya itu berhentinya tuh di ban gitu loh ya. By the way, fun fact aja, ini mobil secara dimensi itu lebih kecil daripada Avanza. Tapi karena desainnya begini, interiornya sebenarnya lebih luas dan lega. In fact, saya nggak merasa waktu saya nyetir, nggak merasa itu lebih kecil atau gimana. Merasa nyaman aja gitu loh, nggak merasa beda atau apapun. Mereka bikin desainnya begini juga selain bikin mobilnya lebih bagus kelihatannya ya. Mereka tuh pengen membuat statement dimana kayak mobilnya kayak nyambung gitu loh, nggak patah gitu mobilnya. Oke, lanjutin lagi di sampingnya. Kalian lihat di sini, ini bannya ya. Bannya 16 inch. Tapi kalau kalian beli varian yang aktif, yang paling rendah, dia bannya cuma 15 inch. Dan menurut aku 16 inch itu udah pas kayak gitu loh. Mungkin 15 inch, udah lihat foto-fotonya kayaknya agak kecil gitu ya. 16 inch sudah pas. Dan kalau kita lihat dari sebelah sini ya, lampu sennya semuanya, karena ini Prime ya, jadi jelas udah LED. Nah, fitur selanjutnya yang menurut aku, wah, lumayan asik nih mobil adalah dia bisa dinyalain mesinnya tanpa pengemudinya harus di dalam mobil gitu ya. Tinggal pencet yang lock,
Terus ditahan begininya. Udah deh, nyala gitu loh. Salah satu fitur yang sedap banget nih mobil juga punya namanya keyless entry, yaitu saya bisa ngebuka kuncinya tanpa kayak harus ngebuka kunci atau pencet tombol apa-apa, tinggal kayak gini doang. Langsung unlock. Ya, asal kuncinya harus deket sama mobilnya. Nah, kuncinya sekarang di kantong aku ya. Kita lanjut ke belakangnya. Nah, desain belakangnya tuh beda banget sama mobil biasanya ya. Ini lampu sennya ya, lampu brakesnya di sini ya. Dan kalau kalian lihat dari jauh ini ya, backgroundnya kalian perhatiin nggak ya, dari sini ke sini ke sini ya, itu bikin huruf apa? H ya kan, Hyundai gitu loh. Maksudnya kesannya Hyundai itu bikin kayak begitu karena mereka tuh mau kalau malam-malam misalnya udah gelap-gelap ya, dari jauh kalau Hyundai brake, wah masih kelihatan tuh H gitu. Dan kalau misalnya aku buka, oh lihat tuh, lampunya nggak ke bawah, jadi kayak ini ada sebuah angle di sini gitu. Oke, di sini ada high mount lampnya ya, dan yang sayang banget kaca belakangnya tuh nggak ada defogger. Jadi kalau kaca kalian berembun ya there's no help gitu loh, nggak bisa apa-apa. Ya, selanjutnya di bawahnya ada 3 sensor ya, parking sensor. Terus ada kamera sebelah sini ya, dan kameranya itu cukup wide ya. Nanti kita akan kasih lihat untuk kita bahas interiornya. Kita akan ngomongin bagasinya ya. Bagasinya karena ini mobil MPV ya, sebenarnya main luas ya, kapasitasnya 200 liter, tapi ini bisa dilipat. Nah, kalau aku lipat kayak gini ya, kapasitasnya jadi 585 liter. Dan kalau kalian masih merasa, wah ini storage-nya masih kurang nih, gimana nih? Nah, di sini juga masih ada storage room lagi nih di sebelah sini. Misalnya untuk barang-barang berharga kalian, yang kalian nggak mau taruh sama koper kalian di atas, takut pecah atau apa, mau taruh sini ya juga bisa. Terus bannya di mana? Bannya di bawah sini, gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas dalamnya. Yuk masuk. Interiornya gimana nih? Yuk, kita lihat. Aku nyalain dulu mesinnya ya. Harus injak rem, terus. Nah, ini dia mobilnya, interiornya. Dan kalau kalian bisa lihat, ini sebenarnya semua plastik. Itu first impression, ini semua plastik semua, kecuali yang sini doang nih. Ini hard leather ya. Tapi yang lainnya tuh plastik semua gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ini kayak agak tinggi ininya. Ya, hal pertama yang aku lihat kan ini ya, ini agak tinggi, terus kayak ya nanti kita akan bahas ngeganggu nggak sih sebenarnya nih waktu kita lagi nyetir atau kayak gimana. Selain itu kalian bisa lihat ya, semuanya di sini tuh sebenarnya modernistik ya, futuristik. Dan di sini tuh banyak banget tempat untuk taruh botol, untuk taruh ini botol holdersnya ada banyak nih ya. Bisa dilepas ya, bisa dipasang lagi ya, ada 2 di sini. Di samping ada 3 ya, terus di belakang ada lagi ya, banyak banget tempat bottle holder. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ini ada tempat untuk ya, saya nggak tahu karena mau taruh apa di sini ya, bisa taruh di sini ya. Ada lagi di sini, tempat lagi di sini ya. Terus sini ya, ini lacinya agak kecil ya, jadi mungkin paling kayaknya cuma muat kayak HP gitu. Aku bener-bener nggak tahu ini buat apa sih sebenarnya. Mau taruh masker misalnya ya, mau taruh HP, mau taruh apa. Nah, aman gitu ya kan ya. Terus di sini ada kompartemen lagi, laci lagi di sini ya, ada fire extinguisher. Oke ya, so far mobilnya bagus kan, keren kan ya, dari setirannya ya, sininya instrumennya juga digital, ada head unit semuanya ya. Di sini ada wireless charging by the way ya, dan wireless chargingnya lebih keren lagi, dia ada kipasnya ya. Habis gue coba-coba, gue taruh HP di sini, ternyata gue ngerti kenapa ada kipasnya, soalnya habis di wireless charging di sana jadi panas HP-nya gitu. Jadi kipasnya tuh seharusnya membuat HP-nya jadi lebih adem, tapi menurut aku kurang efektif sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dan di sini ada USB ya, ada colokan lagi juga, colokan listrik di sini. Oke, kita lanjut. Semuanya udah keren, udah modernistik. Sadar nggak sesuatu? Handbrake-nya guys masih kayak begini, masih manual kayak begini ya. Oke, ini masih ada kompartemen kecil sebelah sini ya. Dan aku suka sih, ini nggak ada pencetannya, jadi langsung dibukanya langsung di klik gitu ya. Tempatnya biasa aja dalamnya, nggak masuk gimana banyak banget kayak gitu ya. Dan atasnya ini soft touch ya gitu ya, very soft leather gitu ya. Enak sih buat jadi armrest ya.
Tapi sayangnya aku merasa kayak kurang panjang gitu loh ya. Nah, untuk AC-nya. AC-nya ini, wah aku suka sih ya. Touchscreen, bukan ini sih, ini touchscreen ya. Aku suka sih ini touchscreen-nya. Ini kipas naik turunnya kayak begini ya. Simple dan I just love touchscreen lah. Suka banget aku sama touchscreen-nya. Enak banget ini touch kayak gitu ya. Jadi untuk ngatur Celsiusnya, dan aku suka banget AC-nya fiturnya karena dia ada tombol fitur dimana kalau misalnya AC mau ditutup mau dimatiin tinggal diceklek gitu. Dan aku suka banget nih kayak nyala tutupnya tuh ada suara ceklek gitu loh. Kayak berasa aja gitu, enak aja dipegangnya, ergonomiknya enak gitu ya. Nah, steering wheel-nya ini adjustable, tinggal dipencet kayak begini ya. Bisa teleskopik ya, tapi nggak banyak juga ya. Oke lah, cukup lah ya. Terus bisa di-tilt juga naik turun kayak begini ya. Sesuai preferensi teman-teman gitu ya. Nah, tapi fitur ini hanya available kalau kalian beli varian yang trend dan ke atas gitu ya. Kalau misalnya kalian beli yang aktif, dia cuma bisa tilt doang, naik turun doang, nggak bisa ditarik ke depan belakang gitu. Oke. Untuk kursinya belum otomatis ya, benar-benar harus manual. Jadi masih tarik tombol kayak biasa tuh yang di bawah sini, ditarik untuk mundur dan ke belakang. Cara jasa begitu. Untuk tidurinnya juga sama kayak begini ya. Untuk kayak begini tuh naik turunnya. Nah, terus kalau misalnya kursinya mau dinaik atau diturunin gitu, itu kayak harus ngepompa gitu di sini. Lucu sih. Oke, kita lanjut ngomongin di belakang ya. Oke, gue di baris kedua ya, di baris penumpang. Dan the first thing I see ya, hal pertama yang aku lihat, ini tempat botolnya banyak ya. Ada 4 di sini. Lihat, bisa taruh di sini dan bisa taruh di sini ya. By the way, kalian harus tahu Stargazer tuh memberi kita opsi dimana kalau misalnya kalian nggak suka kursi kayak begini, kalian suka kursi yang captain seat juga bisa ya. Tapi kalau kalian pesen yang kursinya captain seat, akan kena cas lebih 1,5 juta. Komposisinya jadi 2-3-2, itu yang normal ya, 2 depan, 3 tengah, 2 belakang. Tapi kalau kalian mau yang captain seat cuma 2-2-2, jadi cuma bisa muat 6 penumpang. Nah, untuk legroomnya kalian lihat ya, ini luas banget, nyaman banget deh. Lihat tuh, kakiku masih spacious banget ya. Kalau misalnya kita nyetir nih pergi ke sebuah tempat 4 jam atau apa, aku sebagai penumpang duduk di sini bakal nyaman sekali sih buat berjam-jam gitu. Enak banget lah pokoknya duduknya di sini ya. By the way, aku tingginya 175 cm. Jadi yang 175 cm aja ya, untuk ketinggiannya di sini kan masih ada space, masih ada ruangan ya. Dan kakinya juga masih ada tempat gitu loh. Nyaman, enak untuk duduk semuanya gitu. Kemudian di belakang ada 2 colokan USB. Dan sini ada tempat lagi untuk ya mau taruh snacks, mau taruh permen atau apa, mau taruh apapun di sini ya bisa lah. Dan ada kantongnya di sini. Kantongnya ada 2 ya, yang atas lebih kecil dan sini yang lebih besar. Nah, yang di sini lumayan interesting nih. Kalian bisa lihat, cuman di sebelah kiri doang dia ada mejanya ya. Tapi jangan taruh barang yang terlalu berat. Maksimum loadnya dia cuma 3,5 kilo doang. Sini bisa botol minum, sini bisa taruh sedikit snack. Karena kalau dipencet dikit aja gitu, dorong dikit, dia langsung jatuh lagi ke bawah gitu. Jadi maksimumnya cuma 3,5 kilo aja ya. Dan dari kompetitor-kompetitor lainnya di kelas yang sama, cuma Stargazer doang yang punya captain stable kayak begini. Oke, kita lanjut ke kursinya ya. Kursinya ini terbuat dari kulit, tapi bahan kulit ini cuma available kalau kalian beli varian Prime. Varian Style aja nggak punya gitu loh, cuman varian Prime doang yang punya ya. Dan terus kalau kalian lihat ke sini ya, speakernya ada 6. Tapi kalau misalnya kalian beli yang varian paling bawah, yaitu varian aktif ya, cuma dapat 4 speaker. Jadi memang beda varian, beda kualitas, dan beda juga ya fungsi-fungsinya dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba duduk di belakang ya. Kalau kalian lihat, misalnya kursinya aku giniin. Nah, ini juga bisa menjadi space kalau misalnya kalian pengen penumpang 2 doang. Terus ini mobil mau jadi kayak mobil box gitu loh, taruh banyak barang ya. Selain belakangnya dilipat, tengahnya juga bisa dilipat kayak gini gitu. Cukup banyak ruangan kan? Lipat 1, lipat 2. Dan kalau aku masuk, wow, ini enak banget nih, ada handle-nya gitu loh. Biasa mobil di sini kan nggak ada handle-nya, kayak mau megang apa, masih megang ini atau apa kan ya. Ini ada handle-nya, tinggal tarik, ya masuk dan duduk. Nah, aku coba ya, coba merasakan sebagai penumpang belakang tuh gimana, dan nyaman, enak ya. Paling kursi belakang ini mesti
Headrestnya masih dinaikin. Sebenarnya ini nggak sempit banget sih gitu loh. Kalau aku duduk di sini ya, dalam perjalanan 1-2 jam masih nyaman lah. Tapi kalau kelamaan kakinya mulai kesebutan karena nggak bisa memanjang gitu loh ya, agak mesin nekuk kayak gini ya. Tapi then again, ini kursi bisa adjustable, apalagi kursi tengahnya bisa dimajuin, dan ini ya masih bisa adjustable lah. Masih bisa tidurin mentoknya begini gitu ya. Asal di bagasi nggak ada barang itu ya masih aman-aman aja, masih nyaman-nyaman aja gitu. Ya, nah, kalian coba lihat di sini. Ya, ini main thoughtful juga sih. Lihat, ada botol aqua bisa taruh sini. Bener kan? Banyak tempat untuk taruh minum gitu loh ya. Ada botol aqua ya. Dan di sini ini bisa, misalnya aku mau taruh HP di sini. Nah, bisa. Tuh, ya. Dan lebih thoughtful lagi, ada colokan, guys. Buat colokin HP untuk ngecas HP gitu loh. Jadi yang belakang juga nggak ketinggalan gitu. Tapi sayangnya AC-nya cuma ada di depan sama di tengah. Dan kalau kalian lihat di tengah, AC-nya ini sebenarnya menurut aku kayak ya lebih penting fungsi, oke guys, lebih fungsi ya. Tapi ini masih knob kayak gitu loh. Ya kesannya ya kayak kapsul gitu desainnya ya, kayak zaman dulunya. Dan itu barusan review ya, kurang lebih kalau jadi penumpang rasanya kayak gimana. Bagaimana kalau gue misalnya jadi pengemudi? Nah, habis ini gue akan nyetir ya, muter-muter Tangerang, kita akan tahu feel-nya kurang lebih naik mobil ini, mengendarai mobil ini, nyetirnya tuh rasanya kayak gimana gitu. Let's go! Oke, sekarang kita akan bahas driving experience-nya kayak gimana. Ya, dalam rangkupan pendek ya, ini driving experience-nya lumayan nyaman, lumayan oke, apalagi setirannya. Setirannya ini handlingnya lumayan enteng ya. Ke kiri, ke kanan, wah enteng sih, enak sih. Dan dia main responsif, apalagi di tikungan yang tajam. Untuk pedal-pedalnya, brakes-nya sama acceleration-nya juga main responsif. Tapi nginjeknya nggak harus terlalu dalam, dia juga udah cukup kayak ngerem sama ngegas gitu loh. Kalau ngegas dikit nih, misalnya kayak gini nih, langsung akselerasi langsung naik gitu loh, kayak very responsif ya, sangat responsif. Brakes-nya juga sama gitu. Ya kalau kita ngeremnya tuh nggak harus gimana ya, remnya tuh enak gitu, kayak gradasi pelan-pelan. Untuk visionnya juga main nyaman menurut aku ya. Depannya enak, main lebar, cukup lebar, clear semua visionnya ya. Dan salah satu hal yang menurut aku di mobil ini yang enak banget visionnya adalah di bagian sini ya nih gitu. Salah satu kelemahan mobil di mana-mana, mostly ya, terlalu seringnya ya, adalah pilar A-nya ini sering sekali mengganggu pandangan saya terhadap ke sebelah kanan sini. Jadi kadang-kadang kalau di jalan raya atau apa, tiba-tiba ada mobil motong atau apa, sering kali kayak terlalu telat, mobil udah nyampe lewat gini baru aku, telat gitu loh. Karena kenapa? Ketutup sama pilar A ini. Tapi gara-gara mobil ini punya this one curve design ya, nama kata Hyundai namanya one curve design, dimana pilarnya tuh bener-bener kayak ngekatnya tuh di tengah-tengah pelek mobilnya ini, bukannya di belakang rodanya. Jadi pilar A-nya tuh agak maju daripada biasanya. Enak sih, ngebantu banget karena sekarang ini lebih luas. Satu hal yang aku nggak terbiasa sih, tapi nggak mengganggu banget, adalah frame-nya ini di depannya sini, di depan setirannya ini. Menurut aku tuh agak terlalu tinggi, tapi nggak ngenutupin kaca juga sih, tapi agak terlalu tinggi gitu. Mungkin butuh sedikit waktu untuk adjust dikit supaya ya oke lah, it's here gitu. Tapi menurut aku ya bisa pendekkan dikit. Untuk setirannya ya seperti yang sudah dibahas tadi ya, ergonomisnya enak, kecil ya, dan enak juga untuk disetirin gitu ya. Setirannya kecil kayak pas gitu di tangannya aku. Dan untuk sebagai supir ya, duduk di sini melihat kanan kiri apa gitu nyaman juga. Tempat kursinya nggak terlalu sempit, nggak merasa kayak sesek kayak gimana, nggak, nyaman sih. Aku tingginya 175 cm ya, tapi sama atap ini masih ada space, masih ada ruangan untuk duduk kayak begini, relax dan nyaman gitu ya. Terus apalagi kan biasanya kan kalau kita nyetir, kita lebih sering nyetir sama mobil yang punya moncongnya lebih panjang atau apa. Jadi tadi pikirnya, ini pertama kali aku nyetir mobil yang moncongnya agak pendek gitu kan ya. Jadi takutnya wah nggak terbiasa atau apa, tapi ternyata ya nyaman-nyaman aja sih, enak aja. Oke, sekarang kita bahas soal cruise controlnya ya. Cruise controlnya tidak adaptif ya, jadi dia tidak bisa ngerem, dan dia nggak bisa sense juga. Dia bisa sense sih kalau ada mobil di depan, tapi dia nggak bisa pelan-pelan nge-brake kayak gitu, nggak bisa ya. Nah, untuk kamera belakangnya tadi waktu pas aku lagi mundur, lagi parkir ya,
itu cukup wide, cukup informatif, dan kameranya cukup clear, jelas, enak gitu kelihatan. Terus dikasih ada garis-garisnya gitu yang ngebantu aku untuk parking di mana gitu, jadi kelihatan nyaman gitu. Oke, dan di mobil ini juga ada yang namanya collision avoidance warning ya. Di collision avoidance warning ini ngebantu juga kalau misalnya mau ke kanan atau mau ke kiri, dengar nggak ada suaranya gitu ya. Dia kasih tau ini sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada mobil nggak di belakangnya aku, di belakang kanan atau di belakang kirinya. Yang di mana matanya aku tuh biasanya nggak kelihatan, tapi dikasih tauin gitu. Nah, di spion kanan sama kirinya itu juga ada kayak tanda seru warna merah gitu untuk kasih tauin, di belakang kamu nih ada mobil, hati-hati kayak gitu loh. Ya, jadi sangat very friendly juga gitu. Ada juga namanya lane assist dalam mobil ini, dimana mobil ini ada sensor untuk bisa ngelihat gitu ya, aku tetap di lane ya. Jadi walaupun tanganku ini lepas nih ya, ini mobil bisa kayak ngejaga nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, nggak keluar dari lane-nya, nggak keluar dari jalurnya gitu, tetap lurus dalam jalur. Tapi aku ajuin ini mungkin dipakai hanya kalau di tol aja ya, karena kalau di jalan raya kan banyak garis-garis putihnya udah hilang, atau nggak jalanannya udah rusak ya, nggak ngebantu juga gitu lane assist di bagian sana. Tapi mungkin salah satu yang gak enak soal kursinya ini adalah semuanya tuh masih manual gitu loh, maju mundur kursinya, adjusting kursinya ya, mau maju mundur, mau tidurnya mau naikin. Jadi misalnya kadang-kadang ya di tengah-tengah perjalanan, kursinya kok nggak senyaman tadi ya, pengen ganti posisi sedikit atau apa kan, karena nggak auto. Jadi ya tangannya harus reach ke bawah gitu tuh untuk ngeadjust kursinya, mesti mundurin, mau dimajuin apa gitu, mau tidurin apa, itu mesti di adjust secara manual. Dia masih belum ada automatic gitu. Sekarang kita mau bahas head unitnya. Head unitnya ini sebenarnya dalam kelas ini sih dengan harga segini menurut aku sih oke banget gitu ya. Ini kan broad daylight ya, matahari masih terik dan apa segala. Tapi head unitnya jelas banget, aku bisa lihat nih petanya dengan aman dan jelas. Mungkin touchscreen-nya kurang responsif, sedikit nggak begitu responsif, tapi ya untuk harga segini ya pasti ada give or take-nya ya, nggak mungkin juga 100% sempurna kayak gimana ya. Masih oke kok gitu, masih kepencet, masih mau pencet kayak music, mau balik ke Google Maps atau ke kontak atau apa, masih nyaman ya. Walaupun ini bukan mobil kelas paling tingginya Hyundai, tapi head unit itu memiliki banyak fungsi dan fitur-fitur yang sebenarnya di dalam harga ini oke banget gitu loh. Mereka nggak hold back, mereka nggak kayak head unitnya nggak kaleng-kaleng, bener-bener bagus gitu. Dan banyak sekali fitur kayak misalnya ada kiblat mode ya, ada quiet mode, dimana kayak misalnya kalau quiet mode orang di belakang pengen tidur nih gitu ya, tapi ini ada lagu lagi, musik nyala, jadi quiet mode tuh basically belakangnya speakernya dimatiin tapi yang depannya tuh masih ada gitu. Dan juga ada namanya valet mode. Nah, valet mode ini berguna juga kalau misalnya mobil ini mau dikasih valet biar mereka parkir. Seringkali kan valet jahil, ngusil, nggak seringkali sih, kayak siapa tahu gitu ya, semoga nggak gitu. Tapi kalau mereka ngusil ya, mereka bawa mobil ini muter-muter jalan-jalan atau apa, nah mobil ini nanti dia ada keep track record nih, wah ini mobil tadi waktu valet mode dia pergi berapa kilometer gitu. Dan menurut aku salah satu fitur di dalam mobil ini yang menurut aku tuh sebenarnya di semua mobil yang modern tuh must have ya, adalah dia tuh punya Android Auto sama punya Apple CarPlay ya. Terus connectivity-nya juga not bad gitu, very good gitu ya. Dan misalnya mau nyambung Bluetooth-nya ke mobil ini, tadi udah coba juga ya, juga cepet gitu, nggak nyari-nyari, nggak loading, nggak ribet gitu, langsung ketemu, langsung dapet gitu. Dan tadi dengar lagu pakai speaker di mobil ini, menurut aku ya speakernya bukan the best juga, standar lah, masih oke gitu. Tapi kalau punya budget, menurut aku ya aku bakal upgrade gitu. Tidak sebagus kereta ya, karena kereta ya juga kita udah tahu ya, dia pakai speakernya Bose ya. Tapi yang di sini ya pakai speakernya Hyundai gitu. Head unitnya ini memiliki sebuah layar yang 8 inch ya. Jadi main lebar, main nyaman gitu, nggak kayak harus cari-cari lihat ini di mana gitu. Lihat dari sini ke head unit enak langsung gitu, gede, wide, jelas, clear gitu. Walaupun dia di split screen jadi dua, satu musik, satu Google Maps apa gitu, tetap kelihatan nyaman, enak gitu. Nah, untuk kekedapan dalam mobil ini itu menurut aku kurang. Tadi di perjalanan dalam jalan tol ada hujan main deras ya. Dan waktu hujan deras itu suaranya tuh masuk ke dalam, kedengeran gitu.
Terus kalau motor lewat, ya motornya suara mesinnya tuh, engine-nya kenceng itu kedengeran. Orang ngamen di luar kedengeran, ya. Jadi kedepannya ya not the best. Oke, kita lanjut ke cluster instrumennya. Nah, cluster instrumennya ini lumayan terang gitu ya, cukup terang. Walaupun ini memang mataharinya main terik ya. Mungkin karena dia ada hoodnya ini, kayak ada topinya gitu loh. Di cluster instrumen ini semuanya tuh udah digital gitu. Ini cukup informatif. Nah, dan di mobil ini dia juga kasih tahu aku informasi tire pressure-nya di sebelah kiri, kanan, dan belakang semuanya dikasih. Kayak sekarang nih tire pressure kanan depan itu 35, yang belakang tuh 33, dikasih semuanya gitu. Next kita ada yang namanya drive mode-nya. Nah, mobil ini memiliki 4 drive mode, dari normal, eco, smart, dan sport. Dan jelas ya, dalam mobil Hyundai ini kalau misalnya modenya diganti ya, ini instrumennya, klase instrumennya akan berubah warnanya main nyaman. Nah, kalau misalnya ya teman-teman aku nggak suka ini warnanya berubah-berubah tiap kali gue ganti drive mode-nya, bisa diganti di pengaturan. Kalau suka kayak aku suka nih ganti nih drive mode, tiap kali drive mode-nya berubah, warnanya juga berubah, juga bisa seperti begini. Supaya kalau misalnya aku di sport mode di jalan tol atau apa, aku sadar, aku sport mode nih, aku pengen ke normal mode gitu. Oke guys, thank you banget udah nonton bareng sama aku di Raw Auto. Dan kalau teman-teman misalnya mau test drive atau ada pertanyaan, boleh juga kontak Hyundai Andalan.